Bismillahirrahmanirrahim. Eh, la yu'tikumun nasihat katsirah. Sadaq memberi banyak nasihat buat antum. Wa ana udzakiru ma eh, bayyana ba'yai ilaina. Ustaz hanya menjelaskan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Yai kepada kita min kitabi Al-Hikam Ibni Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'aqra'u ilaikum fi hadzal kitab. Ana nasid fi ayyi safhah ya. Di halaman keberapa? Al-akhir fi ayyi safhah Ustaz Abdullah Amsi. Kemarin di halaman berapa? Al-Hikam. Nasid. Ini katabtu fil kitab, laisa fil tab ya. Karena Ustaz nulisnya di kitab, enggak di kitab. Ini udah ya. Nah, ada. Baik. Al-hikmah ar-rabi'ah wa ishrun, yakni kata mutiara atau nasihat yang ke-24. La tastaghrib wuku al-aqdar. Kamu ndak usah kaget, kamu ndak usah pangling ya, terjadinya sesuatu yang tidak kita sukai. Famasalan fil ma'had, contohnya di dalam ma'had, yumkin ba'dukum yusibukumun nasihah ya, yusibukumul musibah. Mungkin ada yang kena musibah ya, famasalan na'luhu doa, misalkan sandalnya hilang. Famasalan mah ya, doroba asdikauka ya, misalkan ada yang mukul dari temanmu. Famasalan mah sabun ya, sabun doa, sabunnya hilang, ila akhiriha. Kullun ya, semuanya itu madumta fi hadhihi dari, selama kamu masih di dunia itu ya seperti itu ya. Selama kita itu masih di dunia, maka akan banyak cobaan ya, banyak cobaan. Fa innaha ma abra'at illa ma huwa mustahaqqun wasfiha, karena sesungguhnya apa yang nampak tidak lain adalah sudah menjadi
tabiat. Di dunia itu memang penuh ujian, penuh cobaan. Ya, kalau pengen enak itu nanti di mana? Di surga tentunya. Kalau di neraka enak enggak? Nah pasti enggak enak kayak itu. Jadi dunia itu memang tempatnya susah, tempatnya rekoso, tempatnya memang berpeluh-peluh berjuang kayak gitu. Jadi kalau kita mendapatkan ujian di dunia, nah, cara Pak ya itu apa? MHB. MHB itu memang harus begitu, memang harus begitu. Wajibun ataha, dan wajib mensifatinya. Maksudnya sifat dunia itu memang seperti itu. Nah, ini saya kutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Bentar saya bukakan. Yang intinya kita itu jangan berharap bisa masuk surga gitu ya. Ayat 214 bahasa Arabnya apa? Mi'atani wa arba'ata asyar. Mi'atani wa arba'ata. Nah ini nih yang udah ada cara-caranya. Jadi ini harus kita pahami betul bahwa kenapa kok ada ujian di dunia. Coba kita lihat para sahabat Rasulullah itu dulu itu seperti apa, para pendahulu kita. Am hasibtum, apakah kalian itu mengira antadkhulu al-jannata, bahwa kalian itu nanti bisa masuk surga. Ini ditanya sama Allah. Apa kalian itu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang kepada kalian cobaan semisal orang-orang yang lewat ya di antara sebelum kalian. Maksudnya orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita itu siapa? Tentunya orang yang telah mendahului kita, para sahabat ya. Masadhumul ba'sa wa dharra. Masadhum, mereka ditimpa al-ba'sa wa dharra, yakni kemiskinan, sakit keras ya. Wa zulzilu, dan mereka digoncang. Digoncang itu bisa ekonominya. Di pondok antum pernah ngalamin enggak uang sakunya habis? Pernah ngalamin enggak? Enggak pernah ngalami. Berarti uang sakunya masih ada terus. Pernah ngalami enggak? Pernah ngalami enggak bawa jajan dari rumah ternyata belum kita habisin sudah habis duluan? Pernah ngalami enggak? Itu belum seberapa kata Allah ya. Nah, coba kalau kita lihat bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu untuk mempertahankan keimanannya, beliau itu sampai ditusuk dari kepala, dari mulut itu sampai sampai anusnya. Jadi kayak orang nyate kambing kayak gitu ya, kambing guling. Pokoknya disiksa dengan siksaan yang sangat keji sekali oleh orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, ya ahla Yasir, fa innal jannata amamakum. Ya wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga itu ada di hadapan kalian. Belum lagi Hubayb bin Adi. Ya Hubayb bin Adi diapain itu? Dipotong telinganya. Ditanya, atuhibbu an yakuna Muhammadun fi makanika wa anta najd. Mau enggak kamu itu selamat, tapi syaratnya Muhammad bawa ke sini. Gitu. Jawabnya apa? Jawabnya Hubayb bin Adi,
Ya, saya lebih baik mati, keluarga saya mati daripada Nabi Muhammad yang tersakiti. Setelah itu nanti dipotong lagi telinga kirinya dan seterusnya sampai beliau meninggal dalam kondisi dimutilasi hidup. Itu cobaan orang terdahulu, ya. Untuk mendapatkan surga itu ternyata tidak mudah, ya. Makanya kalau kita di pondok ini dapat cobaan ini dan itu, kita bayangkan dulu para sahabat seperti apa dalam memperjuangkan Islam. Ini diolehke sama Gusti Allah. Tahu enggak diolehke? Hah? Diolehke tahu enggak? Diolehke itu bahasa Indonesianya apa? Diolehke itu bahasa Jawa, cuman padanan bahasa Indonesianya apa? Hah? Diingatkan. Jadi diolehke itu diingatkan balik, istilah kayak gitu ya. Kalian itu jangan mengira akan masuk surga sementara belum pernah datang cobaan sebelum orang-orang sebelum kalian. Wazulzilu dan mereka digoncang hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul nih walladzina amanu ma'ah dan orang-orang yang beriman bersama Rasul, mereka berkata begini, mata nasrullah, pertolongan Allah itu kapan datangnya? Bisa jadi kita mondok lama sudah menghafal, ya satu halaman nggak hafal. Udahlah saya kurangi setengah halaman nggak hafal. Bacanya kurang banyak, tak banyakin, ya misalkan 40 kali belum lancar, tambah lagi 40 kali, tapi belum hafal. Karena itu kita minta sama Allah mata nasrullah, ya kapan pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ya, ingat bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, pertolongan Allah itu diberikan kepada siapa? Nah, ini di dalam ini lanjutan ayat ini di bagian terakhir juz 2 ini juz. Ini. Jadi di sini coba kalau kita lihat polanya, kalau kita ingin ditolong Allah, ya kita lihat polanya ini. Allah berfirman begini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak ya kelompok yang sedikit itu mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Perhatikan di sini kalimat pamungkas, kalimat penutupnya wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi bisa jadi antum itu tidak secerdas teman antum. Ya, bisa jadi. Ya. Karena antum istiqomah, karena antum bersabar, maka yang terjadi apa? Allah berikan kemenangan, Allah berikan ilmu yang lebih ya daripada temanmu yang lebih cerdas tadi. Mengapa demikian? Karena bersabar. Jadi dalam belajar itu ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan paling berat itu apa? Tahapan paling berat apa dalam belajar itu? Jadi kalau Ustaz buatkan tangga itu seperti ini. Kalau Ustaz buatkan tangga itu seperti ini ya. Belajar mencari ilmu itu begini. Tahapan yang pertama itu paling berat adalah tahapan memulai. Ya. Tahapan memulai. Ya, tahapan memulai. Ya, perhatikan itu yang ngantuk-ngantuk ya.
kita tanya satu-satu ya. Tidak bisa, nanti tidak ada istirahat ya. Tahapan paling berat dalam belajar itu memulai, ya. Memulai untuk ngaji ke sini berat enggak? Berat, ya. Meninggalkan orang tua, meninggalkan kakak adik, meninggalkan teman-teman yang di rumah, itu tahapan paling berat. Ketemu lagi orang-orang yang belum pernah kita kenal sama sekali, ya, dengan karakter yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, ya, dengan cara pengajaran yang berbeda. Kita butuh penyesuaian. Ini tahapan paling berat, itu tahapan memulai. Kalau antum itu lulus di tahapan memulai ini, itu antum orang yang istimewa, ya. Karena tidak semua orang itu lolos dari tahapan ini, ya. Dulu waktu kalian awal-awal mondok, ada enggak teman kalian tuh yang mondok sebentar setelah itu boyong? Ada enggak? Atau mencoba melarikan diri, ada enggak dulu itu? Ada, ya. Masih ingat enggak coba Mas Akmal itu awal-awal itu kemana itu? Ke Mbahnya Fala, ya. Itu tahapan paling berat, ya Kang Akmal ya. Ya, tahapan paling berat itu tahapan memulai. Jadi syaitan-syaitan ini bergentayangan, ya. Ngapain mondok? Ngapain ini? Oh, kamu udah bisa ini, makanannya udah kamu sukai kan? Nah, itu ternyata bisikan syaitan, ya. Ini tahapan paling berat, ya. Ini tahapan memulai. Kemudian naik berikutnya, yang paling berat itu apa? Tahapan istiqomah. Tahapan pertama kita sudah kerasan di pondok, tapi istiqomahnya susah, gitu. Kadang ngaji, kadang tidak. Kadang ngaji, kadang tidur, gitu. Kadang ngaji, kadang apa, itu ya. Nyari pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu, misalnya, gitu. Misalkan, ya. Tahapan yang kedua namanya istiqomah, ya. Ini tahapan paling berat, butuh waktu yang sangat lama, gitu ya. Butuh waktu yang sangat lama. Coba para alim ulama itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk menjadi orang alim. Apakah kalau sudah jadi orang alim tidak ngaji? Masih ngaji, ya. Antum perhatikan Pak Yai juga masih ngaji, ya enggak? Setelah istiqomah, apa tahapan berikutnya yang berat? Ya, ini tawadu. Banyak orang yang istiqomah kemudian jadi orang alim, ya. Tapi begitu punya ilmu, dia itu sombong. Ya, akhirnya apa? Kalau orang sombong itu ilmunya enggak ada martabatnya, ya. Enggak ada banyak Sultan. Oh, martabat, bukan martabak ya. Ya. Ilmunya enggak ada harganya. Kenapa? Karena dibarengi dengan sombong, ya. Berarti kalau kita menjadi santri yang pertama, ya, tahapan memulai, apa yang harus kita lakukan? Meluruskan niat, ya. Meluruskan niat, segala cobaan, segala ujian kita hadapi, ya. Hadapi dengan senyuman, kayak Dewa 19 itu loh. Hadapi dengan senyuman. Suaranya Ustaz mirip Ahmad ini belum? Ya, masih bagusan Ustaz. Bagusan Ustaz sedikit. Jadi tahapan memulai ini antum harus melalui, ya. Jadi kalau hari ini tuh rasanya berat bagi santri-santri baru, hari ini berat, ya memang begitu. MHB memang harus
begitu, ya. Memang harus begitu, ya. Setelah itu nanti kalau antum sudah kerasan, tahapan yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah semangat ngaji itu berat sekali, ya. Jadi kata Dilan itu yang berat apa? Bukan, yang berat itu adalah istiqomah, ya. Yang berat itu bukan rindu, yang berat itu adalah istiqomah. Oh, berat sekali, ya. Untuk merawat semangat ngaji itu loh. Iya ndak? Pernah ndak ngalami itu malas ngaji, pernah ndak? Setiap hari apa? Apa kadang-kadang? Ya, kalau setiap hari ini bermasalah nih antum. Ya, istiqomah untuk semangat ngaji itu berat. Ya, harus selalu diingat, harus selalu direnungkan, ya Allah, saya di sini untuk apa? Kayak gitu selalu itu selalu dipikirkan terus, direnungkan terus, ya, agar niatnya tidak salah. Terus berikutnya adalah kalau sudah punya ilmu, ya, cobaan yang ini yang paling berat, ya, bagi orang alim. Orang alim itu biasanya kena penyakit sombong, ya. Karenanya anak-anak sekalian, suatu saat misalkan nih Ustaz doakan kalian jadi orang alim, ya. Ustaz doakan jadi orang alim, jadilah orang alim yang tawadhu, ya. Orang alim itu orang yang masih sanggup belajar, orang yang masih sanggup mendengarkan nasihat dari orang lain. Ya, tak jarang orang alim dengan kepintarannya justru mereka itu meninggalkan nasihat dari orang lain, tidak mau menerima nasihat. Nah, Ustaz tidak mau seperti ini, ya. Suatu saat kalian jadi orang lain, tetaplah kalian belajar, tetaplah tawadhu, jangan sombong. Kalau ada yang salah, ya mau diingatkan, ya. Jangan salah tidak mau itu namanya sombong. Nah, ini kurang lebih tahapan-tahapan orang dalam merawat ilmu, mencari ilmu, dan menjaga ilmu. Wallahu a'lam bishawab.